Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing review atau pengalaman aku menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, atau Google Ads. Jadi sebenarnya yang mana sih yang lebih efektif buat bisnis kamu? Let's check it out. Yang pertama kita bakal bahas tentang harga, yang mana lebih murah, yang mana lebih mahal. Jadi kalian mesti tahu dulu cara kerja Google Ads, Facebook Ads, dengan Instagram Ads. Yang mana ini lebih berpengaruh pada bisnis kalian. Yang pertama aku bakal bahas dengan Google Ads. Jadi Google Ads ini, tapi sebelumnya ya, yang namanya Facebook, Google, sama Instagram Ads, mereka itu sama, bisa misalnya kita mau taruh iklan kita tuh di mana. Misal di Bandung areanya, ya udah di Bandung aja gitu. Terus kalau misalnya mau di Indonesia, berarti di Indonesia. Semuanya sama bisa. Jadi tergantung bisnis kalian itu bisnis apa. Kalau misalnya bisnisnya misalnya toko kue yang cuma ada di Bandung, berarti atau cuma ada di kota, berarti kalian pilihnya iklannya sekota aja. Tapi kalau misalnya kalian bisnisnya baju, celana, dompet, tas yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia, kalian bisa bisnis market kalian itu di Indonesia atau di negara lain bahkan ya. Oke, jadi cara kerja mereka itu sesuai dengan ibaratnya marketplace-nya tuh kemana gitu. Oke, kita bakal contohin misalnya aku jualan body lotion. Kalau misalnya body lotion itu kan bisa dikirim ya ke seluruh Indonesia. Jadi si iklannya itu bisa ke Bandung, Jakarta, pokoknya seluruh Indonesia. Otomatis harganya juga bakal lebih mahal. Tapi bedanya apa sih yang ketiga ini? Oke, kalau misalnya dirinciin, yang paling mahal itu adalah Google Ads. Kenapa? Karena kalau misalnya di Google, mungkin dia lebih wide ya. Orang-orang tuh bisa nemuin apa aja di Google. Contoh, misalnya kalian tulis aja tas murah se-Indonesia. Nanti itu pasti bakal muncul iklan-iklan yang ada di Google. Dan itu harganya lebih mahal dibanding dengan Instagram. Misalnya di Instagram itu lebih mengkerucut lagi guys. Karena hanya pengguna Instagram aja yang pakai. Tapi kalau Google itu semua Android pasti udah ada Google-nya. Ya kan? Makanya dia lebih mahal. Tapi kalau Instagram dan Facebook terutama, nah kalau Facebook itu lebih murah dari Instagram. Jadi kalau misalnya mau diurutin, kalian bisa mulai iklan di Facebook yang bisa juga ngalir ke Instagram dan Facebook. Jadi kalau Facebook itu ya bisa iklannya ke Instagram juga ke Facebook. Jadi nanti tinggal klik aja di situ pas Facebook Ads, kalian bisa klik itu iklan kalian atau postingan kalian itu bisa diiklanin di Instagram juga di Facebook. Tapi kalau misalnya di Instagram itu belum tentu bisa ke Facebook ngelinknya kayak gitu. Nah kalau di Google itu udah pasti seluruh orang Indonesia, jutaan orang Indonesia, ratusan juta bahkan ya, itu pasti ngeklik itu. Kalau misalnya kalian bayar lebih mahal, kalau di Google ya, kalian lebih mahalnya ini, misalnya nih kalian punya budget 2 juta. Nah di 2 juta itu kalau misalnya kalian naikin lagi di 3 juta untuk 1 hari, kalian tuh bisa punya iklan yang paling atas, di paling atas. Iklan kalian tuh bisa iklan yang paling atas. Tapi misalnya nanti ada saingan kalian nih yang naikin iklan, naikin harga budget. Nah, kalian bisa jadi posisi kedua. Nanti kalau misalnya naik lagi ke 4 juta, kalian bisa naik lagi di atas. Jadi kalau Google tuh kayak gitu. Cuman kalau Instagram atau Facebook itu enggak. Jadi misalnya itu tergantung interest orang-orang. Misalnya nih, kalian jualan kue itu kan, nah, si pengguna user itu dia suka lihat kue-kue, atau misalnya kalian jualan emas. Nah, terus si pengguna akun Instagram dan Facebook itu dia suka lihat emas. Nanti iklan kalian bakal muncul sesuai dengan interestnya. Makanya kenapa Instagram dan Facebook lebih murah. Ngerti kan guys? Jadi intinya kalau misalnya kalian mau iklan di Google itu lebih general dan lebih wide. Jadi itu tuh pasti masyarakatnya mau dia suka atau enggak, yang penting dia nyari itu, dia pasti keluar. Tapi kalau misalnya di Instagram atau Facebook, ketika kalian sering nyari, nanti dia bakal masuk iklannya otomatis sendiri gitu guys. Jadi kalian mesti perhatiin yang mana sih yang cocok buat kalian. Apakah kalian mau lebih wide atau misalnya sesuai dengan interest aja deh gitu. Oke, pertanyaan yang kedua adalah yang mana sih yang lebih efektif, pakai iklan di Instagram, di Facebook, atau di Google Ads ya? Guys, kalau misalnya kalian nanya yang mana lebih efektif, itu balik lagi ke konten kalian. Kalau misalnya konten kalian itu menarik, otomatis orang juga bakal datang ke toko kalian. Jadi, kalau misalnya konten kita nggak menarik, nah itu percuma aja kita pasang Google.
Ads atau misalnya Facebook Ads atau Instagram Ads. Jadi menurut aku kalian mesti belajar dulu marketing gitu ya. Kayak gimana sih caranya? Misal nih di wedding organizer ya bisnisnya. Bisnis wedding organizer kalian cuman tampilin video aja tanpa misalnya promo 11.11 harga wedding 7 juta aja all in misalnya ya gitu. Kalau misalnya kayak gitu, orang-orang penasaran pada pencet, terus di captionnya kalian buat bagus, itu bener-bener harus kalian perhatikan, karena percuma aja kalau misalnya udah ngiklan tapi kalian kayak cuman ngasal doang, udah deh ini aja, yang penting ada foto bagus, itu aja. Enggak, tapi di situ juga harus diresapi gitu, sehingga ketika orang-orang lihat feed kalian itu tuh bener-bener dapet semuanya. Kayak misalnya orang-orang tuh bisa baca, oh ini lagi promo nih, oh ini bagus nih testimoninya, oh ini lagi murah nih, oh yang ini lebih murah dan berkualitas, banyak yang pakai lagi WO-nya, kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian mau ngiklan itu belajar dulu segi marketingnya. Misal nih kalian punya toko kue, nah kuenya itu kalian jual misalnya 15.000 harganya, tapi kalian promoin di situ hanya 3.000. Nah, padahal itu 3.000 tuh yang murahnya gitu. Jadi benar-benar gimana caranya si iklan itu bikin orang ngeklik website atau Instagram atau Facebook kalian, sehingga mereka kepo-kepo deh, minimal mereka beli dulu yang 3.000 baru nyobain yang 15.000. Gak mungkin kan mereka cuman beli kayak cuman satu, bakal ada kelanjutan lainnya. Di situ fungsinya iklan. Jadi iklan itu gak ngejamin kesuksesan kita. Sebenarnya dia itu membantu dengan sangat, tapi sayang aja kalau kalian gak bisa ngegunain iklan itu. Jadi intinya yang mana lebih efektif, jawabannya kalian mesti belajar dulu marketing dan cara bikin konten yang menarik. Disitulah kalian jaring tuh ikan-ikan kalian. Semoga berhasil ya. Yang ketiga adalah berapa sih modal yang harus kalian keluarin kalau misalnya kalian mau ngiklan. Sebenarnya modal itu juga tetap mengaruh ya, tapi tidak terlalu berpengaruh kalau kalian bisa memainkan dan memanage keuangan kalian. Misalnya nih kalian mau iklan dulu 100.000, it's okay, kita coba dulu. Yang penting kalian tahu dulu target pasarnya. Misal nih, nggak mungkin kan kalian jualan di Bandung tapi kalian se-Indonesia, itu terlalu mahal guys, ngiklan se-Indonesia. Jadi kalian targetnya udah aja di Bandung gitu. Jadi kalian usahain target market pasarnya adalah Bandung atau kota-kota kalian sendiri yang kalian jualan itu. Setelah itu baru kalian tentuin, misal nih kalian punya modal iklan 300.000, ya udah kita coba dulu 300.000, dengan catatan konten kalian harus menarik sehingga orang yang udah lihat pasti nanya-nanya dulu ke kalian. Nah di situ gunanya iklan, jadi menjaring ikan-ikan sehingga kita yang bisa goreng, mau dibakar, terserah gitu, yang penting kitanya aja yang bisa. Jadi kalau iklan itu intinya tidak 100% menjamin kesuksesan kita, gimana kita mengelolanya juga ya. Kalau kalian nanya harus modal berapa, kalian punya modal berapa, pakai aja dulu. Yang penting target pasarnya tuh kena. Kayak misalnya nih, kalian punya kosan mau di iklanin. Nah, target kosannya tuh Bandung yang mana gitu. Bandung sebelah mana, kan itu ada yang lebih spesifik, atau se-Bandung aja bisa kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah ada kekurangan dalam penggunaan Facebook Ads, Google Ads, dan Instagram Ads? Tentunya ada guys. Banyak banget sekarang kasus penipuan ya, jadi otomatis kalian harus hati-hati. Bahkan penipu aja ngiklan barang-barang mereka, sehingga orang-orang tuh tertarik dengan harga yang lebih murah, banyak yang murah. Jadi kalau menurut aku kekurangan dari Google Ads, Facebook Ads, dan Instagram Ads ini adalah kepercayaan orang-orang yang lihat Instagram atau konten kamu guys. Jadi salah satunya adalah, pertama kalian harus punya trusted place, atau kayak misalnya punya toko di offline store-nya lah ya kalau bisa dibilang. Terus kalian juga mesti punya testimoni yang banyak kayak gitu. Tapi sayang banget sih sebenarnya kalau kekurangan ini tuh dipakai dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kayak misalnya dipakai untuk menipu gitu ya. Banyak banget sih kasus-kasus penipuan gara-gara iklan ini guys. Jadi iklan ini belum terlalu
kebijakan keamanannya belum terlalu terjaga. Jadi buat kalian yang buyer juga hati-hati untuk percaya dengan iklan-iklan yang ada di Instagram, Facebook, atau misalnya Google ya. Dan juga buat kalian yang mau ngiklan, ingat loh, penipu aja ngiklan gitu. Apalagi kita yang mau buat baik kok nggak mau ngiklan gitu. Ibaratnya cobain deh 300.000 nabung, peduli amat ya balik atau enggak, tapi harapannya semoga balik gitu, dan bahkan lebih. Tapi kita bakal coba untuk jalan menuju bisnis yang sukses, ya enggak sih? Makanya harus berani dulu kuncinya. Jadi gimana sih caranya biar iklan kita itu menarik dan fungsi dari Google Ads ini, Instagram Ads ini, dan Facebook Ads ini itu berguna gitu ya, atau bermanfaat dan efektif buat bisnis kita. Yang pertama, kalian mesti tahu target pasar kalian kemana. Misal di kota, berarti harus di kota-kotanya sebelah mana. Kalau misalnya mencakup ke seluruh kota, berarti sekota aja target pasarnya gitu. Gak mungkin kan keluar Indonesia. Terus yang kedua, kalian wajib mengelola modal yang ada. Misal nih, kalian coba buka apa gitu ya, misalnya toko roti yang kalian jual, setelah itu dapat keuntungan kan, kalian harus kelola itu. Misalnya keuntungannya kita bagi nih, keuntungan 50% buat kalian dan 50% lagi buat iklan, kayak gitu. Kalian mesti coba itu, karena keberanian itu yang mahal. Sebenarnya keberanian iklan itu juga mahal loh. Banyak orang yang nggak berani iklan, takut nggak balik lagi uangnya. Daripada nggak balik lagi, mendingan dibeliin apa, kayak gitu. Mendingan dipakai keuntungan. Padahal kita kan belum tahu kalau kita belum nyoba. Terus yang ketiga, banyakin testimoni. Jadi sehingga orang-orang tuh ngelihat toko kalian atau konten kalian atau market kalian itu, dia nggak ngerasa kalau kalian tuh yang nipu gitu ya. Oke, yang terakhir yang ditunggu-tunggu, aku bakal bahas tentang review pengalaman 3 ads ini dan yang mana lebih efektif buat aku. Oke, yang pertama, aku pernah nyoba Google Ads. Emang itu harganya mahal banget, tapi baliknya juga ada sih gitu. Dan jadi kayak baliknya plus misalnya kita ngiklan 3 juta, baliknya 3 juta, jadi kayak udah aja gitu. Tapi kalau misalnya aku pakai Facebook dan enggak deh, jadi yang kedua tuh aku pakai Instagram dulu. Instagram itu mungkin setengahnya ya, misalnya yang baliknya 3 juta, aku bayar ke Instagram 1,5 juta gitu. Ini kita kasarnya aja ya, filosofi gitu aku gambarin. Nah, tapi kalau misalnya aku pakai Facebook Ads, mungkin aku kayak cuman bayar 500.000, baliknya 3 juta kayak gitu. Jadi kalau menurut aku, yang work di bisnis aku itu adalah Facebook Ads, karena kalau Facebook Ads itu bisa ngerangkap ke Facebook dan juga ke Instagram. Jadi dia lebih lebih banyak gunanya, fungsinya, tapi lebih murah juga. Nah, buat kalian yang mau coba, kalian mesti coba-cobain dulu di mana yang lebih pas gitu buat bisnis kalian. Karena banyak juga yang ngerasa, bisnis aku lebih enak di Google, karena orang-orang yang ibaratnya ini ya, misalnya bisnis properti, orang-orang pasti kan nyarinya di Google, nggak mungkin di Instagram, karena Instagram udah kayak banyak. Jadi itu tergantung bisnis kalian. Kalian bisa nentuin di mana bisnis kalian akan diiklankan, atau mau tiga-tiganya boleh kalau modalnya kuat. Oke guys, mungkin itu aja video dari aku. Buat kalian yang suka sama video ini, sama channel ini, jangan lupa di subscribe. Dan buat kalian yang mau request video apa lagi yang bakal aku bahas, jangan lupa ditulis di komen. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.